Yesus itu adalah Allah atau Tuhan. Yang berikutnya yang perlu saudara pahami adalah bahwa Yesus memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Sama 100% seperti Allah. Contohnya, Yesus sangat lembut, itu dibuktikan di dalam Matius 5 ayat 22 dan Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 5. Di mana dikatakan di sana Yesus tidak pemarah. Beda pemarah dengan tukang marah-marah. Beda. Kalau tukang marah-marah, artinya apa saudara? Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupannya, kerjanya marah-marah. Itu namanya tukang marah. Setiap waktu, setiap saat yang ada di hati, pikiran, tindakannya adalah selalu marah-marah. Itu namanya tukang marah. Yang kedua, tukang marah itu artinya adalah tanpa tahu sebab musabab satu persoalan itu, tapi sudah langsung marah. Contoh, orang lain sudah berbuat baik kepada saudara, tapi saudara selalu marah-marah. Itu namanya tukang marah. Yesus tidak pernah menjadi tukang marah-marah. Ya, gimana mungkin saudara berpikir, tapi kan Pak Tony pernah loh Tuhan Yesus dalam Alkitab marah di bait Allah. Bait Allah itu kan gereja. Begini konteksnya itu. Waktu itu Yesus sedang mau beribadah di sebuah gereja atau masuk ke dalam sebuah tempat ibadah, sinagoge dalam bahasa Perjanjian Lama. Kalau bahasa sekarang itu namanya ke gereja lah. Lalu Yesus masuk ke ruang gereja itu. Ini Yesus perhatikan di sana. Ya, orang bukannya sibuk untuk berdoa, baca firman Tuhan dan memuji Tuhan. Enggak. Banyak-banyak orang datang ke gereja itu untuk apa? Jualan. Jualan beras, sayur, ikan, burung, pakaian, sepatu, bahkan ruang gereja itu dipakai tempat untuk bermain judi. Artinya apa? Orang yang datang ke gereja itu pada waktu itu sudah menyalahgunakan fungsi dari gereja. Melihat situasi itu, sudah pastilah Tuhan Yesus marah. Tapi bukan pemarah. Marah. Kenapa marah? Karena ada sesuatu hal yang tidak benar dilakukan oleh orang-orang yang datang ke gereja itu, di mana mereka mempergunakan gereja itu bukan lagi untuk berdoa, beribadah, memuji Tuhan, tapi apa? Untuk menjadi mall, untuk menjadi pasar, tempat menjudi. Yesus marah. Dalam hal itu, Yesus tidak menjadi sama dengan tukang marah. Karena jelas dasar alasan kenapa Yesus harus marah. Itu karena adanya suatu tindakan dosa. Jadi sekali lagi, Yesus tidak sembarangan marah. Dan juga tidak di sebuah tempat, ruang, waktu dia marah-marah. Dia selalu proporsional, objektif kalau marah. Harus betul dia pahami kesalahan orang ini. Dan kalau Yesus pun marah terhadap orang itu, dalam rangka menyadarkan, menolong, menobatkan orang itu kembali. Tapi kalau orang tukang marah, tidak tahu alasannya kenapa marah. Pokoknya sudah jadi hobi saja. Sekali lagi, kemarahan Yesus itu proporsional dan kontekstual. Alias apa? Mendidik dan membangun dan melibatkan orang. Ini adalah bagian daripada kelembutan. Jadi kalau saudara kira, Yesus yang lemah lembut itu, dia tidak boleh menegur, mengoreksi. Kalau saudara berbuat dosa, oh enggak. Itu namanya pembiaran. Justru karena Yesus begitu lemah lembut, dia tidak rela saudara hidup dalam dosa. Maka dia perlu mengingatkan saudara. Untuk apa? Bertobat.
Contoh kelembutan Tuhan Yesus yang sama dengan Allah. Hal itu dibuktikan juga di dalam Matius pasal 26 ayat 62 sampai 63 dan 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23. Di mana dalam konteks ayat ini Yesus tidak pernah membuat perselisihan dengan orang lain. Artinya apa? Yesus tidak pernah mencari gara-gara. Yesus tidak pernah mau mencari masalah dengan orang. Yesus tidak pernah menjadi troublemaker, nggak pernah. Yesus tidak pernah menjadi sang provokator, nggak pernah. Tapi yang selalu mencari gara-gara, mencari masalah dengan Yesus itu siapa? Orang-orang berdosa. Yang diwakili oleh siapa? Orang-orang Farisi kan. Yesus sudah menyembuhkan orang yang sakit pada hari Minggu. Diprotes. Coba. Apa salahnya? Yesus menyembuhkan orang yang sakit di hari Minggu. Selalu. Orang Farisi memprotes, mencarikan itu menjadi masalah dengan Yesus. Dengan alasan apa? Wah, Yesus ini tidak menghargai, tidak menghormati hari Sabat, hari Minggu, hari beribadah. Keliru. Hari Minggu itu tidak berarti hanya berdoa, baca firman, memuji Tuhan saja. Enggak. Di hari Minggu itu juga kita harus juga bisa banyak melakukan perbuatan yang baik. Dan itu yang dilakukan Yesus dengan menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta. Karena bagi Yesus, hari Minggu itu, di samping kita berdoa, beribadah kepada Tuhan, tapi juga harus berbuat baik. Demikian juga hanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selama Yesus 33 tahun di dunia ini kurang lebih, Yesus tidak pernah mencari gara-gara. Hanya orang-orang berdosa, orang-orang Farisi yang sudah mencari gara-gara. Termasuk juga saudara seringkali membuat perselisihan dengan Tuhan. Dengan cara saudara mencari gara-gara dengan Tuhan kan. Contoh konkret gimana Pak Tony? Engkau kalau waktu engkau berbuat dosa, waktu engkau merokok, berarti engkau sudah mencari gara-gara dengan Tuhan kan? Karena Tuhan bilang jaga hidupmu, jaga kesehatanmu, jaga kekudusanmu. Tapi sengaja engkau melawan semua itu. Berarti engkau cari gara-gara kan dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mencari gara-gara. Membuktikan bahwa dia sangat lemah. Yesus sabar menghadapi hujatan dan hina. Jadi lalu amat sering Yesus itu dihujat dan dihina. Orang-orang Farisi yang belum bertobat kepada Tuhan. Dicatat dalam Matius 5 ayat 39 dan juga Yesaya 50 ayat 61. Yesus selalu berbuat baik, tapi selalu dipersalahkan, selalu dihakimi, selalu dijustifikasi. Ini juga bisa saudara lakukan. Karena kemalasan saudara belajar persiapan ujian dan kuliah, engkau tidak lulus. Lalu tiba-tiba engkau marah sama Tuhan kan? Engkau hujat Tuhan kan? Karena penyebab ketidak lulusanmu, kegagalanmu kan dirimu sendiri. Tapi kalau Yesus tidak pernah melakukan itu. Waktu sampai di kayu salib. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat fenomenal dan punya makna yang luar biasa. Di mana dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Yesus itu sangat lembut. Orang yang menyalibkan dia. Orang yang menjadi penyebab dia untuk mati di kayu salib. Salah satunya adalah saudara kan gitu. Yesus masih katakan kepada Bapa di surga, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Para nabi dan para rasul termasuk pendiri dan pemimpin agama apapun di dunia ini tidak bisa mempraktekkan seperti apa yang Yesus praktekkan, seperti apa yang Yesus katakan. Ya Bapak ampunilah mereka walaupun dia sudah teraniaya. Enggak ada itu. Kalau pemimpin agama lain, ya ada yang menentang, habisi dia, bunuh dia. Pakai istilah apa? Mari kita berjihad. Jihad itu kan artinya perang kan. Tapi Yesus nggak mengajar kita untuk berjihad menghabisi agama lain, pengikutnya enggak. Maafkan dia, ampuni dia. Ini menunjukkan kelembutan Yesus. Sejauh
Untuk itu sebenarnya ada keteladanan yang perlu saudara ikuti dalam hal ini. Yaitu apa loh? Memaafkan dan mengampuni. Yesus juga memiliki kerendahan hati yang sama seperti Allah Bapa. Hal itu dibuktikan dengan contoh di dalam Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Dan di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Di mana Yesus menerima orang-orang berdosa. Karena Yesus terbuka. Memberikan maaf dan pengampunan terhadap setiap orang-orang. Kalau Yesus itu bukan Allah atau Tuhan, gak mungkin Yesus bisa menerima dan mengampuni orang berdosa. Gak mungkin dia mau ngambil alih penghukuman terhadap orang yang berdosa itu menjadi dia sendiri yang dihukum. Kalau Yesus itu bukan Tuhan. Tapi karena Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, maka dia bisa melakukan melebihi daripada dilakukan oleh para nabi dan para rasul, dan juga melebihi apa yang dilakukan oleh para pemimpin pendiri agama apapun di dunia ini. Contoh berikutnya, Yesus itu rendah hati. Sangat terlihat waktu Yesus merendahkan dirinya untuk melayani orang lain. Menarik. Yesus itu gak sungkan, gak segan-segan dia. Gak merasa harga dirinya jatuh anjlok kalau dia bertemu dengan orang-orang miskin. Enggak. Tapi justru dia merendahkan hatinya untuk dekat dengan orang miskin itu. Lalu memberikan mereka makan, minum, dan pakaian. Para pemimpin agama apapun di dunia ini susah merendahkan hatinya dan dirinya seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Mau hidup bersama dengan orang-orang miskin, mau hidup bersama dengan orang yang susah dan berkekurangan. Sulit. Nah, mereka itu bukan Tuhan. Tapi kalau Yesus bisa melakukan itu, karena Yesus itu Tuhan. Salah satu bentuk kerendahan hati Yesus yang sangat luar biasa dan sangat fenomenal adalah waktu dia mati di kayu salib hanya untuk menanggung dosa-dosa saudara. Para nabi dan para rasul, para pemimpin agama, para pastor, romo, paus tidak bisa melakukan seperti kerendahan hati yang Yesus lakukan sampai mati di kayu salib untuk mengampuni dosa orang lain. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Karena kenapa? Karena Yesus itu sama kelemah lembutannya, sama kerendahan hatinya seperti Allah. Karena Yesus itu adalah Allah. Bahkan Yesus tidak pernah memuliakan dirinya sendiri. Yang selalu dia ada di hati dan pikiran dalam tindakan dan perbuatannya adalah meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan Bapa di surga. Para pemimpin agama lebih cenderung kalau sudah makin banyak pengikutnya, ujung-ujungnya apa? Mencuri kemuliaan Tuhan dengan meninggikan dirinya sendiri, merendahkan serendah-rendahnya otoritas Tuhan. Tapi Yesus berbeda. Semakin banyak orang yang datang kepada Yesus, justru dia tidak semakin membuat dirinya jadi sombong dan arogan. Tapi justru dia semakin terus membawa setiap orang itu untuk datang kepada Allah Bapa. Kenapa perbedaan ini sangat terlihat jelas dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin agama di dunia ini? Karena Yesus itu Tuhan. Apa action point yang bisa saudara pelajari dari hal-hal yang saya jelaskan tadi? Kalau engkau punya kelebihan, fisikmu mungkin, kecerdasanmu, ekonomi orang tuamu, engkau jangan sombong dan songong. Harus tetap rendah. Dan itu mau didapatkan lewat keteladanan Yesus. Harus rendah hati. Itu namanya saudara baru meneladani mengikuti praktek hidup Yesus sendiri. Jadi saudara, kelembutan Yesus, kerendahan hati Yesus yang luar biasa tersebut
Dan tidak ada nabi dan rasul pemimpin agama apapun di dunia ini yang selembut hati Yesus, yang serendah hati, sama rendahnya dengan kerendahan hati Yesus. Nggak ada. Selain daripada Yesus seorang diri. Karena Yesus itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Maka untuk itu sekali lagi, kerendahan hati Yesus, kelembutan Yesus harus ada dalam diri saudara, dalam diri saudara. Dan harus saudara mempraktekkan itu. Maka saya kasih contoh tadi. Kalau engkau punya kelebihan dari orang lain, jangan rendahkan orang. Tapi tolonglah orang itu supaya juga sama maju dan berkembangnya kepada masalah. Sama saudara. Saya menilai dan dia saudara mempraktekkan dan mengikuti kerendahan hati Yesus sendiri. Contohnya, ya, kalau dari sudut gelar, sebenarnya dari sudut gelar yang saya punya hak untuk digaji oleh kampus saudara sesuai dengan standar gelar yang saya punya. Saudara tahu, honor seorang dosen lulusan S2 dengan S3 itu beda. Beda. Kalau hanya dosen lulusan S2, saudara ini supaya saudara tahu ya, saya kasih contoh. Honornya paling-paling ya 500, bahkan nggak nyampe. Nggak nyampe lima, paling-paling 250.000 per jam. Itu S2. Kalau S3, itu hampir 800 bahkan 1 juta per jam. Tapi saudara tahu, saya dapat honor ngajar saudara. Itu nggak standar. Itu nggak standar. Di bawah dari honor dosen yang bergelar S2, honor yang saya dapat. Tapi saya tidak mempersoalkan itu. Tidak mempermasalahkan itu. Dan saya tidak pernah kalian lihat malas-malasan ngajar kalian kan. Maka yang mendorong saya untuk mau melakukan itu semua. Karena saya mau meneladani apa? Kerendahan hati Yesus. Walaupun dia Tuhan, tapi dia tetap mau hidup merakyat, mau melayani siapa saja yang jauh di bawah standarnya dia. Jadi kalau kemudian hari kau diberkati oleh Tuhan, jangan sombong. Karena kita berkata, kesombongan awal kehancuran yang pertama dan yang utama. Kenapa? Akhirnya sebagian malaikat itu menjadi si iblis atau si iblis. Karena sombong kan. Maka Tuhan hukum. Artinya apa? Kesombongan itu cepat tuh hukumannya itu datang.